Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Trina Firjani, panggil aja Abil. Aku maba di Unair, jurusan kedokteran gigi. Jadi aku angkatan 21. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum mulai nih, kalau misalnya nanti pas materi ada yang pengen kalian tanyain, kalian bisa langsung ke slido.com ya. Nanti kalian masukin kodenya, terus kalian tulis aja pertanyaannya. Terus nanti kalau kalian lihat udah ada pertanyaan yang relevan nih sama pertanyaan kalian, kalian bisa like aja ya pertanyaannya. Jadi nggak numpuk-numpuk. Nah, oke, mulai ya. Nah, jaringan itu apa sih? Jaringan itu sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi, kalau ada sekumpulan sel nih, nah, terus dia memiliki struktur dan fungsi yang sama, nah dia bakal membentuk jaringan gitu. Nah, aku punya 3 gambar nih. Menurut kalian yang jaringan itu yang mana? Boleh komen kalau malu on mic. Yang tengah, Kak. Yang tengah, Yang iya tengah. benar. Betul, betul. Jadi jaringan itu yang ini ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini apa nih? Yang ini. Sel. L. Sel, ya benar. Ini sel ya. Kalau yang kanan nih, masuknya ke mana nih? Organ. Oh iya, benar. Namanya organ ya. Nah, nanti, jadi sekumpulan sel itu bakal membentuk jaringan. Sekumpulan jaringan bakal membentuk organ. Nah, kalau sekumpulan organ nanti bakal membentuk yang namanya sistem organ. Dari sistem organ baru nanti membentuk organisme namanya. Lanjut ya. Nah, ya jaringan itu dibagi jadi 2 nih. Yang pertama ada jaringan meristem sama jaringan permanen atau dewasa. Nah, kalau meristem gitu, dia itu aktif membelah karena dia itu masih muda gitu jaringannya. Nah, kalau jaringan permanen atau dewasa, dia udah tidak aktif membelah. Gitu ya bedanya. Nah, lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri meristem. Nah, yang pertama itu tersusun atas sel-sel embrional yang aktif membelah. Tadi ya, dia masih muda, jadi masih aktif membelah. Terus yang kedua, tersusun rapat, sehingga tidak punya atau sedikit celah antar sel. Nah, terus yang ketiga, dinding selnya itu tipis dan elastis. Terus perkembangan selnya belum sempurna sehingga belum memiliki vakuola dan plastida. Kalaupun ada, ukurannya kecil. Terus nukleusnya itu berukuran besar. Nah, kenapa sih nukleusnya itu berukuran besar? Karena ukuran selnya itu kecil, jadi nukleusnya kelihatannya besar gitu. Yang terakhir itu belum terdiferensiasi. Maksudnya apa sih? Terdiferensiasi itu maksudnya belum terspesialisasi. Jadi dia itu belum punya fungsi khusus gitu. Jadi fungsinya itu cuma aktif membelah aja, belum ada fungsi khusus yang lain. Lanjut ya. Nah, di ini ada dua tipe nih jaringan meristem. Yang pertama itu ada periklinal dan antiklinal. Nah, kalau periklinal itu searah permukaan jaringan atau organ menyebabkan pelebaran diameter batang. Jadi, misalnya di sini ada batang tumbuhan, dia melebarnya ke arah luar gitu. Itu periklinal ya. Kalau antiklinal, dia itu berlawanan dengan arah permukaan jaringan atau organ. Jadi dia itu dibagi lagi nih antiklinal, jadi antiklinal radial sama antiklinal transversal. Nah, kalau radial itu sama kayak periklinal fungsinya untuk pelebaran diameter batang. Nah, kalau yang transversal dia itu menyebabkan tumbuhan tambah tinggi, jadi dia itu ke atas gitu arahnya. Jadi buat tumbuhannya tambah lebih tinggi gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada berdasarkan, nah, terus yang pertama itu ada meristem primer. Nah, terus nanti yang kedua itu ada sekunder ya, tapi kita balik dulu ke primer. Nah, meristem primer ini berasal dari promeristem, yaitu sekumpulan sel embrionik yang belum terdiferensiasi. Ingat ya, tadi terdiferensiasi itu maksudnya belum punya fungsi khusus gitu. Karena promeristem ini tuh masih muda banget kan, jadi dia belum punya fungsi khusus gitu. Terus yang kedua, aktif membelah.
karena tadi ya, dia masih muda, terus berperan dalam pertumbuhan primer atau pertumbuhan yang memanjang gitu. Terus sudah terdiferensiasi sebagian. Nah, ini meristem primer itu sudah terdiferensiasi sebagian, artinya dia sudah ada yang punya fungsi khusus gitu, beda sama promeristem ya. Yang ini, kalau promeristem sama sekali belum terdiferensiasi gitu. Terus yang terakhir terdapat di ujung akar dan di ujung batang. Karena tadi ya fungsinya untuk pemanjangan. Nah, terus ini ada 3 daerah titik tumbuh primer. Yang pertama itu ada protoderm. Nah, dia bakal berkembang jadi jaringan meristem nih. Jaringan epidermis, maaf. Nah, epidermis itu buat apa? Buat proteksi ya, inget ya. Jadi dia ada di bagian luar. Terus yang kedua ada meristem dasar. Itu nanti akan menjadi jaringan dasar atau parenkim. Yang terakhir ada prokambium. Nah, dia itu yang bakal berkembang jadi silinder pusat atau jaringan pengangkut. Masih ingat gak jaringan pengangkut itu ada apa aja? Udah banyak disinggung kan dari dulu jaringan pengangkut itu apa aja? Jadi jaringan pengangkut, iya benar, jadi jaringan pengangkut itu ada fluem dan silem gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang di paling luar nih, di luar kan ya dia ya sampai di sini namanya protoderm yang akan membentuk epidermis tadi ya. Terus di sini di lapisan berikutnya ada ground meristem atau meristem dasar yang akan membentuk parenkim tadi ya. Nah, terakhir ada prokambium di sini sama di sini yang akan membentuk silem dan phloem gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia meristem sekunder. Nah, kalau sekunder ini dia berasal dari jaringan primer atau jaringan dewasa yang berubah sifat nih menjadi meristematik. Artinya apa? Dia berubah lagi jadi aktif membelah gitu. Jadi meristematik ini artinya dia aktif membelah gitu. Terus berperan dalam pertumbuhan sekunder yaitu menebal atau melebar. Nah, karena dia berperan dalam pertumbuhan sekunder, makanya dia hanya terdapat pada tumbuhan yang berkambium gitu. Terus contohnya itu ada kambium vaskular nih yang pertama. Nah, dia itu untuk membentuk floem sekunder ke arah luar dan silem sekunder ke arah dalam. Kambium ini membentuk lingkaran tahun yang merupakan lapisan silem sekunder. Maksudnya apa? Jadi kambium yang kita lihat itu hasil pembentukan dari silem sekunder gitu. Lingkaran tahun, yang lingkaran tahun yang kita lihat itu hasil pembentukan silem sekunder gitu. Terus kalau misalnya floem primer sama silem primer dari mana bentuknya gitu? Asalnya dari mana? Dari tadi ya prokambium yang udah disinggung tadi di awal. Nah, terus lanjut ada kambium gabus atau phloem. Nah, ini membentuk velum ke arah luar dan veloderm ke arah dalam. Nah, velum dan veloderm ini merupakan lapisan periderm tebal sebagai pengganti epidermis. Nah, maksudnya apa sih? Nah, epidermis ini nanti kalau udah tua, dia bakalan rusak atau mati. Nah, nanti yang menggantikan itu si kambium gabus atau veloderm ini. Nah, yang terakhir ada perikambium atau perisikkel. Nah, fungsinya itu untuk membentuk pencabangan pada akar atau akar lateral. Ini gambarnya ya. Ini dia. Yang di tengah ini ada kambium nih. Kelihatan kan ya? Terus ke arah luar, dia bakal membentuk phloem sekunder. Ke arah dalam, nih yang ini nih, dia akan membentuk silem sekunder. Nah, terus ke arah luar lagi, di sini ada phloem primer. Ke arah dalam lagi, ada silem primer. Jadi urutannya kalau dari luar, phloem primer, phloem sekunder, kambium, terus silem sekunder, baru yang dalam itu silem primer gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang berdasarkan letaknya nih, meristem juga dibagi lagi jadi 3. Nah, yang pertama itu ada meristem apikal. Udah sering dengar kan ya meristem apikal itu. Dia adanya di ujung akar sama di ujung batang. Nah, sebenarnya tadi kan udah disinggung mengenai ini
ini ya, promeristem. Nah, sebenarnya promeristem itu sebutan lainnya itu meristem apikal gitu. Jadi karena dia letaknya di ujung, makanya disebut meristem apikal gitu. Terus yang kedua ada meristem lateral. Nah, ini kambium ya pada akar dan batang dikotil atau gimnospermae. Nah, kalau misalnya aku tanya, angiospermae punya meristem lateral nggak? Enggak. Punya, ya bener ya. Karena angiospermae itu dibagi dua jadi dikotil sama monokotil. Jadi di sini ada dikotil, jadi angiospermae punya ya. Oke, terus yang terakhir ada meristem interkaler. Ini terdapat pada ruas tanaman, graminae, atau rumput-rumputan untuk pemajangan ruas batang. Jadi misalnya kalian lihat nih, rumput dipotong terus dia tumbuh lagi. Nah, itu dia aktivitas dari meristem interkaler. Lanjut ya. Ini gambarnya nih, meristem apikal ada di ujung ya. Terus ini meristem interkaler ada di sini, pempanjangan tadi, sama meristem lateral kambium tadi ya, di sebelah sini. Oke, lanjut. Nah, langsung ke jaringan dewasa atau jaringan permanen nih. Jadi, ciri-cirinya itu yang pertama, sel telah berhenti membelah karena dia udah dewasa ya, sudah terdiferensiasi dan terspesifikasi, artinya dia sudah punya fungsi khusus masing-masing. Terus punya ruang antar sel, dinding sel tebal dan kaku, sel ada yang masih hidup, dan juga ada yang sudah mati. Nukleusnya kecil karena ukuran selnya itu besar, jadi nukleusnya terlihat kecil. Dan yang terakhir, organel sudah mengalami perkembangan sehingga sudah memiliki vakuola dan plastida. Kalau kalian perhatiin, ini cuma kebalikan dari sifat jaringan meristem ya. Jadi kalian sebenarnya hafalin salah satu aja bisa, terus tinggal dibalik aja nih gitu kebalikannya. Nah, yang pertama dari jaringan permanen nih, ada epidermis. Udah sering dengar kan ya? Ciri-ciri yang pertama nih, yang paling banyak disinggung di mana-mana, itu terletak di paling luar. Nah, terus umumnya terdiri dari satu lapis sel. Ada beberapa yang punya beberapa lapis sel, cuman umumnya terdiri dari satu lapis sel. Terus tersusun rapat, memiliki vakuola yang besar. Pada organ daun umumnya memiliki stomata dan kutikula. Nah, fungsinya apa sih? Dia karena ciri-cirinya kayak gitu, jadi fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dan mencegah penguapan yang berlebihan. Nah, ini ada gambarnya nih, epidermis itu di atas ini ya, sama di bawah sini. Nah, terus yang ini tuh apa sih? Kayak udah di slide sebelumnya. Nah, stomata dan kutikula. Jadi kutikula itu lapisan lilin, yaitu fungsinya buat apa mencegah transpirasi yang berlebihan gitu, mencegah penguapan gitu. Nah, ini nih beberapa modifikasi jaringan epidermis atau disebut juga tulis ya derivat epidermis. Senplek banget. Nah, yang pertama itu ada stomata nih. Nah, terdapat pada epidermis organ tumbuhan, khususnya daun. Nah, fungsinya apa sih? Buat pertukaran gas dan transpirasi ya. Nah, jadi stomata itu di bagian daun dibagi juga. Ada yang letaknya di atas daun, di bagian permukaan daun, ada juga yang di bagian bawah permukaan daun. Nah, yang di atas itu namanya adaksial. Kalau yang di bawah permukaan daun disebutnya abaksial. Nah, jadi ini tuh tergantung sama lingkungan hidup si tumbuhan tersebut. Kalau yang adaksial itu biasanya dia itu di tumbuhan hidrofit, tumbuhan air gitu. Kalau yang abaksial dia itu biasanya ada di tumbuhan terestrial. Tumbuhan terestrial itu yang di atas tanah ya, dari kata tera ya tanah gitu. Lanjut ya. Nah, ini nih gambar stomata. Jadi di yang sini ada guard cell atau sel penjaga. Ini ya. Gini aja. Nah,
sel penjaga ya yang ini. Nah, dia itu mengandung kloroplas nih, ada kloroplasnya. Dia mengandung klorofil di sini di sel penjaga itu. Nah, fungsinya apa sih? Buat menggerakkan atau mengontrol pembukaan sela stomata. Sela stomata itu yang di tengah ini ya. Nah, terus yang kedua ada sel tetangga. Sel tetangga itu yang mana? Yang ini nih. Yang ada di sini, di sekitarnya. Nah, itu namanya sel tetangga. Fungsinya buat apa? Berperan dalam membantu kerja sel penjaga dalam mengatur celah lebar stomata. Jadi dia membantu sel penjaga, gitu ya. Oke, nih mekanisme pembukaan dan penutupan stomata. Nah, jadi stomata itu bakal menutup kalau tekanan turgornya itu turun. Nah, tekanan turgor itu apa sih? Tekanan turgor itu tekanan yang terjadi ketika air memasuki vakuola tumbuhan gitu. Jadi misalnya airnya lagi banyak, nah berarti tekanan turgornya naik gitu ya. Terus nih lanjut lagi, stomatanya menutup kalau tekanan turgor turun, berarti stomatanya akan menutup kalau di tumbuhan itu airnya lagi sedikit nih. Nah, terus apa aja sih yang mempengaruhi stomata menutup selain tekanan turgor turun? Itu ada intensitas cahaya yang rendah, terus suhu yang tinggi. Kalau suhu yang tinggi kan otomatis bakal jadi penguapan ya. Jadi untuk mencegah penguapan itu stomatanya menutup. Nah, terus kadar karbon dioksidanya banyak, jadi dia belum perlu nih karbon dioksida lagi buat masuk ke dalam tumbuhan. Yang terakhir kadar air atau uap air sedikit. Nah, ini yang tadi ya tekanan turgor itu berhubungan. Nah, kebalikannya kalau stomatanya membuka itu kalau tekanan turgornya naik. Nah, terus apa namanya? Yang lain tuh juga karena intensitas cahayanya optimum, suhunya optimum, kadar karbon dioksidanya sedikit, sama kadar air atau uap airnya banyak. Kebalikannya banget kan. Jadi kalian bisa juga nih apalagi salah satu aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia derivat epidermis yang lain. Ada banyak ya, tapi gampang-gampang kok ininya apainnya. Nah, yang pertama itu ada trikoma. Trikoma itu juluran sel epidermis yang berbentuk seperti rambut. Umumnya terletak di bagian daun dan batang. Fungsinya untuk mengurangi penguapan, mengurangi gangguan dari hewan dengan menghasilkan zat tertentu, khususnya ini hewan herbivora ya, karena yang makan tumbuhan kan hewan herbivora. Nah, terus ada nih derivat epidermis yang mirip sama trikoma, namanya rambut akar. Nah, dia itu juga juluran sel-sel epidermis, tapi bedanya kalau trikoma pada bagian daun dan batang, kalau epidermis itu pada bagian akar, kalau rambut akar itu, maaf, pada bagian akar, gitu ya. Jadi bedanya itu letaknya gitu, di letaknya. Nah, fungsinya membantu penyerapan air dan mineral, karena di akar ya, gitu. Berikutnya ada emergensia nih, atau bahasa Inggris disebutnya prickles, atau duri palsu. Kenapa dinamain duri palsu? Karena dia itu nggak mengandung jaringan pengangkut di dalamnya, jadi dia itu mudah lepas ciri-cirinya. Nah, fungsinya itu untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Nah, terus ada juga nih yang mirip sama emergensia, namanya spina, atau dia itu duri sejati. Nah, fungsinya itu untuk dia itu mengandung jaringan pengangkut sehingga memiliki ciri tidak mudah dilepas. Nah, ini juga kebalikan ya. Jadi ini disebut duri palsu karena dia mudah lepas, kalau ini disebut duri sejati karena dia itu nggak mudah lepas gitu. Fungsinya sama untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Nah, contoh emergensia ini apa sih? Khususnya ya. Contohnya itu ada bunga mawar. Nah, kalau kalian dilihat di batang bunga mawar itu ada duri kan, tapi duri ini mudah lepas. Nah, itu emergensia ya, bukan spina gitu. Nah, kalau contoh spina tuh apa? Spina itu contohnya di bougainville. Nah, atau di lidah buaya, itu juga ya. Itu contoh spina. Oke, lanjut ya. Nah, ada sel kipas nih, atau di nama lainnya bulliform. Nah, fungsinya itu melindungi tumbuhan dari kekeringan karena dapat memicu penggulungan daun. Nah, dia itu terdapat pada epidermis atas daun rumput-rumputan atau monokotil ya. Jadi kerjanya kayak gini nih, misalnya sel kipas itu dimasukin sama air, maka daun itu akan melebar, dia akan membuka gitu.
Nah, tapi kalau sel kipas ini keluar air dari sel kipas, maka daun itu akan menggulung. Supaya apa? Supaya airnya itu terperangkap di dalam daun gitu. Jadi biar nggak keluar dia. Nah, berikutnya ada sel persik nih. Nah, sel persik ini berisi kristal persik yang menyebabkan permukaan kasar. Fungsinya untuk pertahanan diri saat kondisi lingkungan kering dan memperkuat batang. Nah, kalau di sel persik ini, contohnya itu ada di tumbuhan tebu. Nah, tuh. Lanjut ya ke filamen. Nah, ini tuh terdapat pada epidermis akar gantung anggrek. Kalau kalian dilihat tanaman anggrek nih, ada akar yang warnanya putih atau keperakan gitu. Nah, itu dia filamen. Nah, fungsinya apa? Buat menimbun air dan mengikat oksigen. Nah, terus ada litokis nih. Sel-sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistoid. Nah, dia itu fungsinya sebenarnya masih dipelajari lebih lanjut ya, makanya aku kasih tanda bintang kayak gini. Nah, dia itu untuk meningkatkan laju fotosintesis dan mekanisme detoksifikasi tumbuhan. Gitu. Oh iya nih, sistolit itu apa? Sistolit itu isinya kristal kalsium karbonat gitu. Jadi dia yang membuat keras gitu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, yang kedua nih, tadi epidermis udah panjang, sekarang nih yang kedua ya, dari jaringan dewasa, itu ada jaringan dasar atau parenkim. Ciri-cirinya yang pertama dapat bersifat meristematik. Nah, kan harusnya tadi jaringan dewasa udah nggak aktif membelah kan, tapi kalau parenkim ini, dia bisa lagi aktif membelah, ya meristematik ini. Nah, terus ciri-ciri berikutnya sel-selnya itu masih hidup, terus memiliki vakuola yang berukuran besar, memiliki ruang antar sel, memiliki dinding sel primer yang tipis, dan dia ditemukan di hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, makanya itu dia dinamain jaringan dasar, karena dia hampir ada di seluruh tubuh tumbuhan, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, berdasarkan fungsinya, parenkim bisa dibedakan nih jadi ini. Yang pertama, parenkim asimilasi, yaitu mengandung klorofil untuk fotosintesis. Contohnya nih, di daun ada mesofil ya, itu terbagi lagi jadi parisada dan spons. Nah, itu termasuk parenkim asimilasi. Nah, terus berikutnya ada parenkim penimbun. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya umbi, rimpang, terus kotiledon. Nah, terus yang ketiga ada parenkim udara atau aerenkim. Nah, fungsinya untuk menyimpan udara di tumbuhan hidrofit atau tumbuhan air ya, contohnya kayak eceng gondok gitu. Nah, terus ada parenkim air, dia untuk menyimpan air. Nah, kebalikannya ya, jadi dia itu ada di tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang tinggalnya di lingkungan yang kering, contohnya kaktus gitu. Lanjut ada parenkim penutup luka, dia itu bersifat meristematik untuk regenerasi atau proses penutupan luka gitu. Nah, dia ini di sama jaringan gabus atau velogen gitu ya. Terus yang terakhir ada parenkim pengangkut. Nah, dia itu terletak di sekitar jaringan pengangkut. Jadi ada parenkim phloem dan ada parenkim xilem gitu. Oke, masuk ketiga nih, jaringan penyokong. Ciri-cirinya menegakkan batang, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, terus melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler, dan yang terakhir melindungi embrio dalam biji. Pokoknya intinya dia itu sama kayak namanya ya, penyokong, jadi untuk melindungi gitu bagian-bagian yang rentan, kayak embrio ini kan masih rentan ya gitu, jadi yang melindungi bagian-bagian yang rentan. Oke, lanjut. Nah, jaringan penyokong itu dibagi lagi nih jadi dua. Yang pertama ada kolenkim, yang kedua ada sklerenkim. Nah, ini juga kebalikannya nih ciri-cirinya. Nah, coba yang pertama ya. Kalau kolenkim itu terdiri dari sel-sel hidup dan fleksibel, sedangkan kalau sklerenkim sel-selnya udah mati dan udah kaku gitu. Terus kolenkim dia dinding sel primernya masih tebal, tapi dia nggak punya dinding sel sekunder. Sedangkan kalau sklerenkim, dia itu udah punya dinding sel sekunder yang terbuat dari zat lignin. Nah, terus
Kalau Kim juga penebalan dinding selnya itu tidak merata, sedangkan kalau sekarang Kim penebalan dinding selnya udah merata nih pada seluruh dinding sel. Terus yang terakhir ditemukan pada batang tumbuhan yang masih muda dan hijau. Contohnya nih kayak batang seledri, kan masih hijau kan, masih mengandung klorofil. Nah, itu termasuk parenkim ya. Kalau sklerenkim, dinding selnya tebal dan tidak menyisakan ruang antar sel. Gitu. Nah, ada dua tipe sklerenkim nih. Yang pertama ada sklereid. Bentuknya tidak teratur, memiliki dinding sel yang sangat tebal. Contohnya itu ada tempurung kelapa, terus ada kemiri, sama ada walnut ya, keras gitu kan bentuknya. Nah, yang kedua ada serat sklerenkim. Ya bisa di Nah, dia itu bentuknya benang panjang dan meruncing. Contohnya itu kayak serat rami, terus serabut kelapa gitu. Ingat-ingat ya, catat tuh. Nanti siapa tahu keluar kan soal. Oke, berikutnya ada jaringan pengangkut nih. Udah pada nggak asik ya, pasti ya. Nah, dia itu hanya dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh. Contohnya apa? Tumbuhan berpembuluh, ada anios, gimnos, dan tumbuhan paku. Lanjut, nah yang pertama nih, silem. Fungsinya apa? Untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lain, khususnya daun. Nah, dibagi dua lagi nih silem, jadi silem primer dan silem sekunder. Nah, kalau primer itu silem yang pertama kali terbentuk. Nah, terus dia itu hasil diferensiasi dari prokambium pada jaringan merisem primer. Ingat ya, kalau silem primer sama phloem sekunder juga, phloem primer maaf juga sama. Itu dia dari diferensiasi prokambium. Sedangkan kalau yang sekunder, dia itu hasil aktivitas dari kambium vaskuler ke arah dalam. Kalau silem ingat ya. Nah, terus ini ada komponen dari silem. Nah, yang pertama itu ada trakea. Nah, dia itu sel memanjang dengan ujung yang berlubang atau perforasi. Nah, yang kedua ada trakeid, dia itu sel memanjang juga, tapi ujungnya runcing dan tidak memiliki perforasi. Transportasinya melalui noktah atau pits. Jadi trakea ini, dia juga punya noktah atau pits. Jadi dia itu transportasinya bisa melalui noktah atau pits dan juga melalui perforasi ini gitu. Sedangkan kalau trakeid dia itu melalui noktah atau pits aja. Nah, kalau misalnya trakea sama trakeid ini kalau digabung nanti jadi namanya unsur trakeal. Gitu ya. Jadi trakea sama trakeid ini dibilangnya unsur trakeal. Nah, terus yang lanjut ada parenkim, fungsinya sama kayak di awal, menyimpan cadangan makanan. Terus ada serat silem untuk menyokong tumbuh-tumbuhan. Nah, kita masuk ke mekanisme nih, mekanisme pengangkutan air. Nah, yang pertama itu ada teori kapilaritas. Nah, teorinya apa sih? Jadi air itu merambat di sepanjang bulu silem yang sempit karena adanya kapilaritas yang disebabkan oleh gaya adesi. Jadi gaya adesi itu air dengan dinding silem dan gaya kohesi atau antar sesama molekul air. Nah, tapi dia ada kekurangan. Jadi ada tinggi maksimalnya nih airnya itu. Nah, jadi nggak terlalu dipakai nih teori yang ini. Nah, lanjut ke teori yang kedua ya, teori tekanan air. Dia itu penyerapan di akar menimbulkan tekanan yang mendorong air bergerak di sepanjang bulu silem. Jadi karena penyerapan di akar ya. Nah, dia juga punya kekurangan. Nah, jadi saat penyerapan airnya rendah, tekanannya juga rendah. Gitu. Nah, terus ada teori yang ketiga nih, tegangan kohesi atau tarikan transpirasi. Nah, teori ini yang paling banyak dipakai karena dia itu bisa menjelaskan bagaimana air ditransportasikan ke puncak tumbuhan yang tinggi gitu. Nah, dia itu gimana sih? Nah, jadi dia itu transpirasi di stomata menyebabkan munculnya tarikan transpirasi atau daya hisap daun yang menarik air di bulu silem ke mesofil daun gitu ya. Jadi ingat-ingat yang paling banyak dipakai itu adalah teori tegangan kohesi ini karena dia itu udah jelas gitu loh teorinya gitu ya. Lanjut. Nah, masuk ke phloem nih.
Fungsinya udah pada tahu ya, mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dalam bentuk gula sukrosa bersama asam amino, hormon, dan lipid. Nah, terus dibagi dua juga ya, kayak silam tadi, floem primer sama floem sekunder. Nah, floem primer juga sama, floem yang pertama kali terbentuk, terus dia juga hasil diferensiasi prokambium pada jaringan meristem primer. Nah, kalau floem sekunder, dia hasil aktivitas kambium vaskular ke arah luar. Ingat ya, kalau silam tadi, hasil aktivitas kambium vaskular ke arah dalam. Sedangkan kalau floem itu ke arah luar, bedanya itu aja ya. Lanjut. Nih, komponen dari floem. Yang pertama itu pembuluh tapis, dia itu lebih pendek, namun lebar, memiliki lempeng tapis, dan diiringi oleh sel pengiring. Nah, sel pengiring atau sel tetangga ini sendiri itu sel hidup yang berperan mengatur keluar masuknya makanan melalui sel tapis. Nah, terus berikutnya ada sel tapis. Nah, dia itu lebih panjang namun sempit, kebalikannya pembuluh tapis ya. Nah, dan dia itu tidak memiliki lempeng tapis serta diiringi oleh sel albumin. Nah, kalau tadi di silam trakea sama trakeit digabung namanya unsur trakeal. Nah, kalau di floem nih pembuluh tapis sama sel tapis digabung itu namanya jadi unsur tapis. Nah, terus ada serat floem sama parenkim yang fungsinya sama kayak silam tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia tipe-tipenya. Yang pertama itu ada kolateral, yaitu floem terletak pada bagian luar, sedangkan silam pada bagian dalam di jari-jari lingkaran yang sama. Nah, dibagi dua nih. Kalau kolateral terbuka, dia itu antara floem sama silam ada kambium di tengahnya. Gitu. Itu contohnya di tumbuhan dikotil sama di gimnos ya. Nah, terus yang kedua ada kolateral tertutup. Bedanya kalau kolateral tertutup itu dia itu nggak dibatasi sama kambium, jadi abis floem langsung silam bawahnya. Nah, contohnya itu di batang monokotil. Nah, terus lanjut, selain kolateral ada juga konsentris. Nah, dia itu salah satu jaringan pengangkut ada di tengah, dan jaringan pengangkut lainnya mengelilingi jaringan pengangkut yang ada di tengah. Nah, dibagi lagi nih jadi dua. Ada amfifasal sama amfikribal. Kalau amfifasal itu apa? Dia silamnya yang mengelilingi floem, berarti floemnya di dalam ya. Ingatnya gini aja, amfifasal itu ada V-nya, jadi yang di tengah itu floem gitu. Kalau amfikribal, kebalikannya ya, floemnya mengelilingi silam, jadi silamnya di dalam gitu. Contohnya ada ini ya, kalau amfifasal ada paku dan beberapa angiospermae akuatik. Nah, terus kalau amfikribal, contohnya ada Dracena. Nah, terus ada juga nih, selain kolateral sama konsentris, ada juga radial. Dia itu silam dari floemnya berselang-seling. Contohnya itu ada akar dikotil sama monokotil. Kalau kalian perhatiin, dia itu floem sama silamnya itu berselang-seling gitu. Yang terakhir ada di kolateral. Nah, ini floemnya itu di bagian luar dan dalam silam dengan masing-masing dibatasi kambium vaskular. Jadi jadi gini urutannya, floem, terus silam, terus floem lagi gitu. Kalau di kolateral ya, kita lihat gambarnya nih. Nih dia, kolateral terbuka tadi apa ciri-cirinya? Ada kambium di tengah ya. Ini ada kambiumnya. Terus kalau kolateral tertutup, ini nih gambarnya salah nih. Harusnya apa ini? Harusnya silam ya. Nah, terus dia nggak ada kambium di tengah-tengahnya. Nah, terus kalau di kolateral, dia di kambium ya. Di silam ya, ya bener. Nah, terus kalau di kolateral, dia itu silam di tengah, floemnya di atas sama di bawah. Ingat ya, ada dua. Jadi floemnya ada di atas dan di bawah gitu. Terus ada amfifasal, ingat ya tadi ada V-nya, berarti floem di dalam, silamnya yang mengelilingi. Terus yang terakhir ada amfikribal, dia itu berarti yang di dalam apa? Silam ya, berarti ya. Yang di luar itu floem. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir nih ya di jaringan gabus. Ciri-cirinya itu apa? Dihasilkan oleh kambium gabus atau velogen, terus tersusun dari sel-sel hidup lalu mati gitu. Jadi awalnya dia sel-sel hidup, terus mati gitu. Nah, terus merupakan jaringan periderm, yaitu velum terluar berupa sel mati dan velum dalam bagian sel hidup.
Nah, tadi udah dijelasin juga ya velum dan velodrome. Nah, terus terdapat pori yang disebut lentisel untuk pertukaran gas di batang, gitu. Jadi kalau di daun ada stomata, di batang ada lentisel nih namanya. Fungsinya sebagai pelindung dan mencegah. Oke, udah selesai nih. Bentar ya, aku lihat ada pertanyaan apa enggak nih. Belum ada pertanyaan ya? Ada yang udah nanya tapi nggak kelihatan nggak di sini? Atau mau di chat juga boleh, atau langsung on mic juga boleh. Kalau nggak ada, kita langsung di Kahoot. Gimana? Maaf Kak, tadi aku Ya, tanya kalau trakea itu selnya mati ya Kak? sebentar ya. Aku balikin aja ya ke PPT yang tadi. Oh iya. Kalau mau kamu access sekalian juga nggak apa-apa, sebentar ya. Nih, sebenarnya bukan bukan mati atau hidup ya, tapi bedanya cuma trakea sama trakea itu. Kalau trakea nggak di itu pun apa jalurnya tuh bisa dua, bisa melalui noktah atau pits, juga bisa melalui ini nih dengan ujung berlubang ini dengan perforasi. Tapi kalau trakeit dia itu transportasinya cuman melalui noktah atau pits aja gitu. Jadi dia yang melalui noktah atau pits aja karena dia nggak punya ujung yang berlubang ini gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, gak ada, kita Cukup langsung Kak. ke kali. Udah, cukup. Oke, sebentar ya. Balik lagi. Nih, kalian buka sekarang di Kahoot di sini ya. Webnya kahoot.it. Udah belum? Kalau bilang ya, nanti aku kasih tahu game pinnya. Udah Kak. Udah, oke. Okay. Sebentar, aku stop chat sebentar. Nah, game pinnya. Ayo masukin. Mana nih? Ayo 46 orang ditungguin nih semuanya buat masuk. Kalau ada yang masih mau ditungguin, langsung di chat aja ya, Kak, tungguin gitu. Takutnya nanti udah dimulai, belum sempat. Ayo, main lagi. Dua, tiga, empat, lima, tujuh, ayo ditungguin nih. Masih lama kok waktunya. Semangat dia. Ada lagi nggak yang mau join? Oke, ditungguin kok. Ada lagi nggak? Soalnya gampang kok, tenang aja. Gak susah. 10 soal. Lagi nggak?
Apa udah nih, mulai? Gimana nih yang lain nih? Udah. Tungguin deh sampai 25 deh. Ayo, dua lagi. Oh ya, sambil nunggu, ada yang tanya nih, PPT-nya nanti dibagi atau enggak? Nanti aku tanya dulu ya. Kalau ini nanti aku tanya boleh dibagi atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, misalnya nih kan biologi ini kan banyak sumbernya ya, terus juga banyak perbedaan pendapat. Jadi takutnya kalian eh, beda nih diajarin di sekolah kayak gini gitu. Sedangkan tadi misalnya di materi ada yang beda gitu. Kalian nanti aku kasih line aku aja, nanti kalian bisa chat aku ya gitu. Misalnya ada yang mau ditanyain lebih lanjut gitu. Kak, aku mau nanya, Kak. Oh iya, kenapa? Kak, ada tips belajar biologi nggak, Kak? Tips belajar ya. Oke deh, sambil nunggu, sambil ini. Sebenarnya biologi itu apa ya? Aku tuh dari dulu nggak pernah ngafalin ya. Jadi dipahamin bener-bener nih kayak fungsi sama letaknya itu biasanya tuh berhubungan banget kan. Kenapa letaknya di sini? Terus fungsinya nanti pasti berhubungan gitu. Nah itu tuh bener-bener kalian ngertiin banget. Terus kalau misalnya biar nggak cepet lupa, habis belajar tuh biasanya aku bikin rangkuman atau peta konsep sendiri gitu, tanpa lihat buku ya. Jadi nanti kalian pas sudah bikin peta konsep atau rangkuman sendiri nih, nah kalian cocokin lagi sama sama buku yang kalian pelajari sebelumnya. Ada yang kurang nggak? Nanti kalian tambahin gitu. Nah terus kalau mau ngerjain soal juga, misalnya kalian bener nih, itu juga uh, dibahas gitu loh, kena apa namanya, soalnya tuh bisa aja ada yang kurang gitu, ada yang belum kalian tahu gitu. Jadi misalkan kalian ngerjain soal tapi bener, tapi ada pembahasannya juga nih, kalau bisa kalian lihat juga gitu. Siapa tahu ada yang kurang gitu yang kalian belum tahu gitu. Apalagi yang salah ya, harus banget dibahas gitu. Karena biologi juga sebenarnya tuh luas banget kan. Terus apa namanya, banyak sumbernya gitu. Jadi banyak banget yang sebenarnya belum tahu kita gitu. Sampai sekarang pun aku juga kayak apa namanya, kayak merasa masih banyak banget yang belum aku tahu gitu. Gitu aja sih. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh kok, nanti pas lain aku ya. Oke, udah 26 nih, aku mulai ya. Aku start ya. Satu, dua, tiga. Jangan. Jangan ngasal tapi ya. Iya, yang cuma dua. Kenapa kambium? Karena kambium itu masuknya ke meristem. Nah, meristem itu tadi sel-selnya masih membelah kan, masih aktif membelah. Makanya dia itu eh, apa namanya, masuknya ke jaringan yang masih bertumbuh gitu. Sedangkan yang lain nih kayak sklerenkim, epidermis, floem masuknya udah jaringan permanen atau jaringan dewasa kan, makanya dia udah berhenti tumbuh gitu. Lanjut ya, kenapa nih pada jawab sklerenkim? Bener sih, sklerenkim itu tadi sel-selnya hidup gitu. Cuman apa namanya, lebih ke kambium gitu karena dia sebenarnya jaringan meristem gitu. Sebentar Kak, deh, pertanyaannya jaringan permanen ya? Kak, tadi di Kenapa? tadi di Kahoot aku nggak ada soalnya Kak, cuma warna Ini jawabannya tadi aja. aku
lab gitu. Kenapa? Nggak ada soalnya. Sama. Iya, Iya, Kak, Kak. sama. Jadi aku Ya, di soalnya laptop, jadi aku udah lupa. keluar. Oh gitu? Semuanya pada kayak gitu apa gimana? Iya, Sama, aku Kak. cuman warnanya doang, Kak. Sama lambang-lambangnya. Sama, Kak. Bentuk segitiga sama lingkaran gitu, Kak. Oh, sama. iya emang. Dan itu kalau di Kahoot, kalian tuh lihat soalnya di laptop aku. Oh, Iya, oke. gitu. Oke, sebelum aku nggak jelasin. Gak apa-apa, Kak. Soalnya tadi aku jadi pencet Aku juga laptopnya. lupa. Oh gitu, ya udah ya udah. Maaf ya, aku juga lupa banget jelasin. Iya, gak apa-apa, Kak. Oke oke. Ini kayaknya soalnya juga agak salah nih, soalnya dia bilangnya jaringan permanen kan ya, harusnya jaringan aja. Ya, aku soalnya ambil dari Wangsit nih, harusnya nih bukan jaringan permanen ya, harusnya jaringan aja. Jaringan di bawah ini merupakan jaringan yang soalnya sudah berhenti tumbuh, kecuali kalau jaringan permanen, ya jelas aja square ranking bener. Ya oke oke, lanjut ya. Siapa nih Mimi? Gimana kau Mimi? Siapa Mimi? Ayo lanjut. Ingat-ingat nih tadi. Jangan terpaksa. Ya, bener. Seneng banget banyak yang bener. Kenapa bukan palisade? Karena palisade itu di daun ya, sedangkan ini yang ditanya umbi. Tadi udah ada nih di PPT, nih coba aku buka lagi. Gimana dia ya? Parenting. Nah, nih. Nih ya, parenkim penimbun nih. Ada umbi itu. Jadi jawabannya parenkim ya. Oke, lanjut. Keren banget nih Mimi nih. Nggak turun-turun. Ayo, tadi udah disinggung nih, nota. Gimana tuh? Ayo. Jawabannya ini banget lagi. Ya, bener banget. Ingat ujungnya runcing ya, tadi ujungnya runcing, terus punya nota terakhir. Oke, lanjut ya. Yap, bener. Kalau square and cube tadi yang udah mati ya. Oke, lanjut. Ayo, apa tadi? Yang dia berubah lagi dari garis ke mati. Wes. Bener ya, jawabannya itu Parent Kim. Karena dia itu kuncinya dapat diubah lagi menjadi meristematis. Artinya dia itu sebenarnya nggak meristematis, tapi dia diubah lagi gitu. Yang bisa diubah lagi dari meristematis. Jadi di Parent Kim ya. Nih, coba buka lagi. Nih, dapat bersifat meristematik. Nah, di Parent Kim ya. Jangan terkecoh. Lanjut.
Ayo, apa itu tadi? Yang di dalam kan. Amfikribal. Bukan, ambipasal ya, yang bener ya. Tadi aku udah bahas. Jadi yang kalau yang di dalam phloem itu ambipasal, ingat aja V, makanya phloem gitu. Kalau amfikribal, silem yang di dalam gitu ya. Lanjut ya. Gampang nih. Ya, bener. Mawar. Tadi kalau lidah buaya, terus kaktus, bugenvil, itu masuknya ke spina ya, atau duri sejati. Kalau emergensi atau duri palsu itu mawar yang punya. Sama kalau di buah, itu ada di rambutan. Nah, itu di rambutan kan duri-duri yang di luar itu gampang dicabutin kan. Nah, dia itu emergensia juga. Lanjut ya. Mimi nggak terkalahkan nih si Mimi. Ini jawabnya bener atau salah aja ya, nggak ada berhubungan, tidak berhubungan gitu. Bener gak kalau ini gitu. Nah, kenapa ya dia terus? Kambium itu adanya di tumbuhan dikotil. Ingat ya, jangan jangan ngecoh. Sebabnya benar sih kambium berperan dalam pertumbuhan sekunder, cuman di awal batang tumbuhan monokotil. Harusnya kambium itu di tumbuhan dikotil ya, bukan monokotil. Oke, lanjut. Blok 9. Jawabannya salah lagi ya, karena nih sebabnya sel parenkim terdiri atas sel-sel hidup. Nah, mengandung lignin sih benar, tapi parenkim itu sel-sel yang udah mati. Kalau sel-sel yang hidup, ada yang inget nggak tadi apa namanya? Kolenkim. Nah, iya benar. Itu dia. Soal terakhir. Cepet banget ya. Yeah. Aku kira bakal ada yang iseng gitu nge-pause gitu. Tahunya terus semua. Oke deh, udah selesai. Siapa nih pemenangnya? Yeay! Mana nih Bibi? Masih pidato dulu nih Bibi. Dari awal nggak terkalahkan. Satu terus. Oke. Balik lagi kita. Nah, udah selesai. Makasih banyak ya yang udah join
kelas hari ini. Semoga ilmu yang didapetin berguna nih buat kalian, soalnya tumbuhan juga lumayan banyak keluar di UTBK. Terus kalau kalian punya pertanyaan, atau tadi yang aku bilang ya, kalau misalnya materi yang aku ajarin hari ini tuh beda sama yang kalian pernah dapetin, kalian bisa line aku ke sini ya. Kamu ke sini. Gitu aja, makasih banyak yang udah join hari ini. Nanti aku tanyain ya soal PPT gimana. Nanti kalau kalian mau minta, terus kalau boleh nanti aku kasih, kalian chat aku aja di sini. Gitu aja, makasih banyak ya semuanya udah join. Makasih banyak Kak atas Iya, semuanya. makasih ya. Makasih Kak Abil. Makasih, Kak. Jangan lupa tanggal 22 nanti bakal ada kelas PK, join juga ya. Siap Kak. Oke Kak.